enzovoorts. Hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara. Hari ini saya kedatangan teman-teman anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PSI menyerahkan membuat tanda tangan PDI Perjuangan 25 orang, PSI 8 orang. Dari sini saya terima, saya rasa hak anggota saya terima, dan ini harus kita lanjut, dibaguskan untuk melaksanakan di dalam hari. Sudah ada 33 kemarin, 33 penandatangan pengusul HMP, ya. Padahal batas yang ditetapkan oleh peraturan 20 orang minimal lebih dari satu fraksi. Jadi sudah lewat. Terkait dengan hak interpelasi yang akan diajukan oleh salah satu fraksi di DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS menganggap itu hanyalah sesuatu yang politis, cenderung mengada-ada, dan hanya sekedar pencitraan. Jangan kebanyakan menata kata untuk sebuah pembenaran. Namanya pemimpin pasti akan jadi sasaran. Prioritas pekerjaan itu apa? Prioritas pekerjaan yang ada di dalam RPJMD. Apakah Formula E ada dalam RPJMD? Nggak ada. Tetapi kenapa Pak Anies begitu ngotot tetap melaksanakan Formula E? Saya melihat untuk tahun 2001 ini, semua kita masih fokus terhadap COVID-19. Kalau seperti rencana Pemprov DKI Jakarta melaksanakan Formula E ini tetap pada bulan atau pada tahun 2002, saya kira persiapan kita sangat tidak memungkinkan. Kita mendorong kepada Pak Anies untuk fokus 2022 adalah tahun pemulihan. Tahun pemulihan dalam konteks pandemi COVID-19 ini banyak warga masyarakat ibu kota yang terdampak. Maka tahun 2002 harapan kita adalah Pak Anies fokus untuk melakukan recovery terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang sedang melanda warga. Barangkali belakangan ini wajah Rama Anies semakin berkurang senyumnya. Hal ini sebagai akibat rencana interpelasi yang diwacanakan dua fraksi DPRD DKI Jakarta. Itu adalah hak Dewan dan diproses di Dewan, sehingga biarkan itu proses berjalan di internal Dewan. Ini adalah usulan di dalam Dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh Dewan. Kalau kemudian anggota Dewannya diajak Pak Anies Baswedan untuk bertemu, makan malam bersama, apakah itu termasuk cara membiarkan ini berproses di internal Dewan? Jadi saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya sering dikatakan transparan, dialogis, dan memang senang berbicara begitu ya, bahkan berdebat, lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai panggung untuk mendapatkan dukungan. Itu bukan menguntungkan, tapi ada potensi kerugian. Kalau dia melanggar, ya sah-sah saja diusulkan untuk pemberhentian gitu. Dan kenapa kemudian menjadi seolah-olah mau kiamat gitu? Enggak, itu aturan. Buat Bung Anies, nggak usah lah merasa takut, merasa khawatir, atau kemudian merasa bahwa ini adalah satu kiamat kecil. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan dalam pelaksanaan Formula E ini sehingga kemudian membuat beliau merasa tidak siap untuk menjelaskan atau memang tidak bisa menjelaskan sampai kemudian harus menggunakan logika kekuatan politik, oligarki tanda kutip untuk membungkam hak memberikan keterangan yang harusnya bisa dimanfaatkan. Ada aturan itu, jangan dianggap ini kiamat karena pemimpin kepala daerah tidak boleh melanggar. Kalau ada omongan ini 2022 akan dilaksanakan, kalah, itu omong kosong. Akan tetapi hak menyatakan pendapat yang tengah digodok DPRD DKI tidak serta-merta dapat melengsarkan Gubernur DKI Jakarta. Masih ada satu proses lagi di mana hasil hak menyatakan pendapat harus dibawa ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agunglah yang memegang keputusan apakah rekomendasi hak menyatakan pendapat bisa diluluskan
untuk memberhentikan Gubernur DKI Jakarta. Paling tidak, Anies bisa bernapas sedikit lega, sekaligus berharap agar wacana interpelasi ini segera gugur. Wacana interpelasi dari DPRD DKI Jakarta terhadap kebijakan gubernur yang menjabat sudah sering bergulir. Sebelum ada rencana interpelasi terhadap penyelenggaraan Formula E yang merupakan program prioritas Gubernur Anies Baswedan, DPRD DKI juga pernah berencana untuk melayangkan hak interpelasi terhadap e-budgeting milik Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kita nggak boleh sistem e-budgeting. Makanya mereka selalu menolak e-budgeting. Karena e-budgeting bisa saya sisir. E-budgeting bukan barang ajaib, itu menolong saya. Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas kepada masyarakat. Pada 2015 terjadi kisru antara DPRD DKI dan Pemprov DKI mengenai rencana Ahok untuk menggunakan sistem e-budgeting dalam pengelolaan anggaran daerah atau APBD. Ahok menjelaskan bahwa e-budgeting dapat mempermudah kerja Pemprov DKI dalam mengelola APBD. Selain itu, program yang dirasa tidak masuk akan sangat mudah untuk dideteksi dan dicoret dari draft APBD. Menurut Ahok, ketegangan antara dirinya dan DPRD terjadi karena ada anggaran yang diajukan DPRD tidak diterima oleh Pemprov DKI. Persoalannya memang ada anggaran mereka DPRD mau masukkan ke rancangan APBD, tetapi tidak kami terima, ujar Ahok pada 17 Februari 2015 silam. Namun setelah beberapa waktu bergulir, rencana interpelasi tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh DPRD DKI. Ahok bahkan saat itu sampai menantang anggota dewan untuk menindaklanjuti rencana tersebut agar dirinya bisa memberi penjelasan tentang e-budgeting. Ayo dong, anggota DPRD interpelasi, kenapa jadi takut interpelasi ya? Supaya kalau ada interpelasi kan hak Anda bertanya. Kami eksekutif pun akan punya hak untuk menjawab, sehingga semua akan melihat yang sebenarnya. Gak usah ngomong ngalor ngidul gitu loh. Itu interpelasi sudah saya tunggu-tunggu loh, ujar Ahok. Saya sudah menantang kepada mereka, kalau Anda sudah sampai ke angket harus sampai nyatakan pendapat. Gak berani kayaknya, takut gitu kan. Ayo dong, saya panas-panasin nih, ayo dong. Supaya jelas, supaya kita bukanya jelas. Terang saja, DPRD tak berani meneruskan rencana interpelasi terhadap Ahok dengan program e-budgetingnya, karena jelas ini bukanlah suatu kesalahan. Malah suatu lompatan besar Pemprov saat itu untuk memangkas tindak korupsi penyalahgunaan anggaran daerah. Sayang sekali program e-budgeting Ahok tak diteruskan saat pimpinan berganti. Anda saja masih menggunakan program e-budgeting, saya yakin tidak akan terjadi kasus lebih bayar yang terus-menerus berulang saat ini. Ahok tak gentar sedikit pun menghadapi ancaman interpelasi yang akan digulirkan oleh DPRD kala itu, karena memang ia tak bersalah, jadi dia tak mungkin takut untuk menghadapinya. Hal ini berbanding terbalik dengan sikap gubernur saat ini, Anies Baswedan. Menghadapi interpelasi yang digulirkan fraksi PSI dan PDIP, Anies terlihat ketakutan dan meminta perlindungan dari partai pendukungnya dulu. Melalui bahasa yang sulit dimengerti masyarakat awam, Anies mengundang partai pendukungnya ke rumah dinasnya untuk makan malam dan lobi-lobi politik. Hasil dari jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI itu, hak interpelasi atas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naga-naganya bakalan layu sebelum berkembang. Tahun 2022 itu seyogianya yang harus dilakukan oleh Pak Anies adalah mengejar ketertinggalan program-program unggulan Pak Anies. Misalkan, bagaimana realisasi DP 0 rupiah, bagaimana realisasi normalisasi kali atau naturalisasi yang digadang-gadang oleh Pak Anies. Seharusnya itu yang digenjot oleh Pak Anies sehingga itu bisa menjawab janji yang selama ini disampaikan pada warga. Interpelasi bukanlah acara penggulingan penguasa. Interpelasi hanya hak dari DPRD untuk memanggil pemimpin daerah dilakukan guna tanya jawab terkait permasalahan yang terjadi. Seharusnya jika memang tidak ada yang ditutup-tutupi Anies, tak perlu takut, apalagi sampai minta partai pendukungnya menolak interpelasi. Simpelnya, itu DPRD bertanya, gubernur menjawab dan menjelaskan, itu saja. Kalau tak bersalah, kenapa mesti takut? Kalau semua program berjalan sesuai aturan, kenapa harus ditutup-tutupi? Demokrasi di DKI ini sungguh-sungguh sudah ternoda dengan ulah gerombolan mereka. Para wakil rakyat yang seharusnya menjadi corong rakyat di atas, malah membungkam kebenaran yang seharusnya disajikan. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini di media sosial kalian.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.